Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Siti Mariatun pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sudah siap menerima pembelajaran dari Ibu. Anak-anakku yang baik, ingat pesan Ibu, tetap jaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan, dan tetap selalu jaga kesehatan. Anak-anakku yang Ibu sangat cintai dan sangat banggakan, semoga kalian tetap bersemangat meskipun pembelajaran jarak jauh. Pada materi pembelajaran kali ini, kita masih tetap akan membahas masalah teks tanggapan, dan ini adalah ending dari teks yang kita pelajari pada sebelumnya. Jadi ini adalah terakhirnya, artinya ini adalah goal-nya atau finish-nya. Jadi kalian pada materi ini kalian belajar tentang bagaimana membuat teks tanggapan, berarti ini adalah KD keterampilan. Apa yang kita pelajari? Kalian mampu mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Struktur dan unsur kebahasaan sudah kalian pelajari pada tayangan YouTube Ibu sebelumnya. Anak-anak Ibu yang Ibu sangat sayangi, tujuan pembelajaran kita apa sih? Tujuannya adalah kalian mampu membuat ragangan. Membuat ragangan itu artinya kalian mampu membuat kerangka. Kerangka berupa kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Karena seperti biasanya ketika kamu membuat karangan, kamu harus membuat kerangkanya terlebih dahulu atau ragangannya. Setelah kalian membuat kerangka atau ragangannya, barulah kalian mampu mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian tersebut dalam bentuk teks tanggapan. Jadi menguraikannya dalam bentuk teks tanggapan. Karena pembelajaran kita masih pada masa pandemi, alur pembelajarannya masih tetap sama, pendahuluan, kemudian kegiatan inti secara virtual, selanjutnya kerja mandiri. Jadi hari ini kalian tidak kerja kelompok tetapi kerja mandiri untuk mengerjakan LK, kemudian kalian akan mengunggah lembar kerja kalian, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan memberitahu kepada kalian bahwa ada inti dari teks tanggapan, bahwa dalam inti teks tanggapan itu harus minimal memuat ada kritik, tanggapan, dan sanggahan. Jadi di situ ada kritik, ada pujian, atau ketika kalian menanggap itu minimal ada kritik dan ada sebuah pujian. Nah, bagaimana sih langkah menulisnya? Yang pertama, kamu amati objeknya. Kalau objek itu dalam bentuk gambar, kalau kalian amati, kalau dalam bentuk situasi yang sedang di masyarakat, sedang ramai di masyarakat, kalian amati. Kalau kritik itu dalam bentuk tulisan, misalnya puisi, ya kalian harus baca dan amati, gitu. Setelah itu, kalian cari gambaran umumnya, artinya siapa pengarangnya, kemudian peristiwanya apa, gitu. Itu yang harus kalian tanggapi. Ini pembelajaran ketika kalian mempelajari tentang struktur. Jadi kalian bisa mengikuti teknik menulisnya ketika kita belajar tentang struktur teks tanggapan. Yang berikutnya adalah cari kelebihan dan kekurangannya. Ibu tempatkan kelebihan di awal, baru kekurangan. Jadi pertama kali kalian ungkapkan kelebihannya. Kelebihannya apa, baru kekurangannya apa, dan terakhir berikan solusinya. Ibu kalau misalnya teks tanggapan saya cuma berisi kelebihan, udah nggak masalah. Ya memang bagus, mau diapakan lagi, gitu kan. Ibu cuma ada kekurangan, ya nggak masalah. Tetapi ingat, ketika kamu mengkritik seseorang, mengkritik sebuah karya, atau mengkritik kejadian, berikan solusinya. Jangan cuma kalian memberikan kritikan tanpa memberikan solusi, itu tidak bijaksana namanya. Ya. Nah, yang terakhir, berikan solusi tentang masalah jika itu adalah sebuah kekurangan dalam bentuk kritik. Nah, selanjutnya
kita dapat simpulkan, ingat, simpulkan. Cara membuatnya sangat simpel, sangat mudah ini teks tanggapan ini ya. Pertama, amati objek. Jika objeknya dalam bentuk gambar, kamu amati. Dalam bentuk peristiwa, kamu amati. Kalau dalam bentuk karya, karyanya misalnya karya sastra, misalnya puisi, pantun, atau apa, berarti kalian harus baca dan amati. Nah, setelah itu, identitasnya bagaimana, identitasnya siapa, karyanya apa, dan lain sebagainya. Identitas dulu muncul, baru kemudian kamu ungkapkan gambaran umumnya apa dulu. Berikutnya setelah itu gambaran umum, setelah gambar umum baru kemudian ungkapkan kelebihan dan kekurangannya apa. Kalau kekurangannya berarti berikan solusinya. Kalau ada kelebihannya ya alhamdulillah. Kalau semua kelebihan nggak ada masalah. Kalau itu semua kekurangan berarti jangan hanya mengkritik tetapi berikan solusinya. Kalau misalnya ibu ada kelebihan dan kekurangannya, itu syukur alhamdulillah. Kamu harus teliti ketika menyikapi sesuatu. Karena sifatnya kamu menanggapi gitu. Manusia bukan makhluk yang sempurna. Lembar kerjanya adalah simaklah tayangan pada link berikut. Ibu membuat link pada YouTube. Kemudian pilihlah satu tayangan yang menarik menurut kalian, satu saja. Buatlah teks tanggapan berdasarkan tayangan tersebut. Sajikan dalam bentuk video dari hasil teks tanggapan tersebut dengan durasi waktu 2-3 menit. Cukup jelas? Luar biasa. Nah, terakhir, seperti biasanya, Ibu akan menitipkan sebuah kalimat motivasi sebagai bentuk nilai karakter. Kebesaran sebenarnya dapat ditemukan dalam hal-hal kecil yang terkadang kita lewatkan. Anak-anakku yang Ibu sangat banggakan, kadang kamu membuat hal kecil besar, tetapi itu sebenarnya berangkat dari hal kecil. Artinya, hal kecil lama-lama akan menjadi besar. Jadi kamu lakukan dulu, kalau kamu ingin membuat sesuatu yang besar, lakukan dulu hal-hal kecil. Nah, hal kecil itu seperti tabungan. Akhirnya hal kecil-kecil itu akan menjadi hal yang besar. Tetap semangat. Akhir, selamat berkreasi. Pasti kalian bisa. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Ibu sayang kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.